Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Family Day diadakan pada tanggal 18 Mei 2023. Silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Sopan Hari Halawa dan ke Ketua Kesan masing-masing. Biaya pendaftaran untuk dewasa 15.000 per orang dan untuk anak usia 4 tahun sampai kelas 6 SD 10.000 per orang. Terakhir pendaftaran pada tanggal 7 Mei 2023. Dan pemesanan kaos untuk acara Family Day terakhir pada tanggal 23 April 2023. Kelas Pemuridan Dasar Kekristenan diadakan pada hari ini, dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi Ketua Kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, salam. Dimanapun Anda berada, mari kita memuji Tuhan. Sebab Dia sumber kemenangan hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Firman Tuhan kita baru
ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kau serkan jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kau nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yesus, Engkau kebenaran di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita lebih lagi bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan kita. Mari sama-sama kita nyatakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia Allah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup
kuasa lawakanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yesus, Yesus. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan, dirindukan kuasa lawakanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kau besar, Engkau termulia Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sebab kami percaya bahwa ketika kami hidup di dalam rancangan-Mu, pasti yang terbaik Engkau berikan atas hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Makasih Yesusku. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Engkau tetap setia Tuhan. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Iman
sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Yesus, sungguh Kau Allah yang tak pernah gagal. Kau Allah yang selalu menepati janji di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa rencanamu adalah yang terbaik. Pasti Kau berikan dalam hidup kami. Yesus Tuhan, ajar kami mengerti setiap jalan-jalan-Mu di dalam hidup kami, agar kami melangkah seturut kehendak-Mu. Biarlah Kau saja yang menuntun setiap jalan-jalan kami, Tuhan, agar kami layak dan berkenan kepadamu. Yesus, haleluya. Segala puji, segala hormat hanyalah bagi-Mu, Allah yang besar yang kami percaya di dalam hidup kami. Engkau mulia, Engkau ditinggikan, Kau diagungkan. Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Hanya kepadamu saja kami berharap Tuhan. Hanya kepadamu saja kami percaya ya Yesus. Sebab kami percaya yang terbaik Engkau berikan atas kami. Rancangan yang terbaik yang penuh pengharapan Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya bahwa rancangan-Mu tak pernah gagal di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, Engkau mulia, Kau ditinggikan.
Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya kepadamu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun saudara berada. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah yang sangat luar biasa ini. Dan selama bulan April ini kita belajar firman Tuhan dengan tema berjalan di dalam kehendak-Nya, walking in His will. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kehendak Allah adalah menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Kehendaknya supaya tidak seorang pun itu binasa. Bahkan kehendak Allah adalah memberikan hidup, bahkan hidup sampai kepada kekekalan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita belajar tema ini, marilah kita semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita hidup berjalan di dalam kehendak-Nya setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan manusia begitu sempurna karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan Allah memberikan potensi yang sangat luar biasa di dalam diri manusia. Dan Allah menghendaki supaya manusia itu memaksimalkan dan menggunakan potensi tersebut untuk memuliakan Dia. Allah juga memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola seluruh alam semesta ini. Dan itulah yang menjadi rancangannya sejak semula. Sebagaimana dicatat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi rancangan Allah sejak semula adalah suatu rancangan yang sangat indah dan luar biasa. Oleh sebab itu hidup di dalam kehendak Allah adalah rancangan terbaik dari Allah bagi umatnya. Allah ingin manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah hidup mentaati kehendaknya tersebut. Namun bagaimana kita melihat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu? Karena kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia, memilih untuk hidup di dalam kehendaknya sendiri. Tidak mau menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun sejatinya kehendak Allah adalah agar manusia memilih untuk hidup di dalam rencananya itu. Nah oleh sebab itu topik kita di minggu yang ketiga di bulan April ini adalah kehendaknya adalah rancangan terbaik. His will is the best plan.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang tentunya memiliki rencana-rencana atau rancangan-rancangan di dalam hidup. Namun rancangan yang dibuat oleh manusia itu meskipun baik menurut pemandangannya, menurut pemikirannya, belum tentu itu sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi hidup di dalam kehendak Allah itu adalah rancangan yang terbaik yang Tuhan inginkan terjadi dan dialami oleh setiap anak-anaknya. Amin. Sejak semula Allah itu merancangkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya tersebut untuk hidup di dalam kehendaknya, hidup di dalam rancangannya yang sangat indah itu. Rancangan atau rencana Allah sejak semula menciptakan manusia adalah supaya manusia itu memuliakan Dia, menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada kehendaknya. Allah merancangkan manusia, menciptakan serupa dan segambar dengan Dia sebagai manusia yang dalam keadaan unggul. Allah tidak pernah bermaksud menciptakan sesuatu yang bercacat dan bercela. Allah yang sempurna adalah Allah yang menciptakan sesuatu yang pasti juga sempurna. Itulah sebabnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakannya sungguh amat baik. Sungguh amat baik menunjukkan kepada kesempurnaan apa yang diciptakan oleh Allah. Nah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memiliki pikiran, perasaan dan kehendak yang terdapat juga di dalam Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya manusia memiliki kualitas ilahi, memiliki potensi ilahi di dalam dirinya. Tetapi saudara-saudari, manusia yang diciptakan yang begitu sempurna, yang memiliki potensi dan kualitas ilahi itu, lebih mendengarkan bisikan daripada si iblis dan mengikuti kehendak hatinya sendiri, sehingga tidak taat kepada kehendak Allah. Manusia meleset dari rancangan yang Allah tetapkan sejak semula. Itulah manusia yang jatuh di dalam dosa. Dosa telah mengakibatkan gambar dan rupa Allah tersebut rusak di dalam diri manusia. Potensi dan kualitas ilahi yang semula ada hilang dari diri manusia. Manusia hidup tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Manusia yang hidup di dalam dosa, dikuasai oleh dosa, sehingga hidup manusia itu hidup di dalam keinginan dan kehendak daging. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi anugerah Allah di dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitan Kristus, maka manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dikembalikannya kepada rancangannya yang semula. Bagi orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dipulihkannya, dikembalikannya untuk dapat hidup di dalam rancangan Allah yang semula itu. Sebagaimana dicatat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah adalah pribadi yang sangat baik. Tidak ada rancangan yang jahat di dalam dirinya. Sejak semula Allah merancangkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan bagi manusia yang diciptakannya itu. Amin, saudara. Nah, sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Allah, kita dikembalikan kepada rancangannya yang semula. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa hidup di dalam kehendak Allah itu adalah rancangannya sejak semula bagi kita yang percaya kepada Dia. Jika kita mengerti dan menyadari bahwa hidup di dalam kehendak Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Nah, sekarang bagaimana seharusnya kita hidup? Hal yang pertama, kita harus berusaha untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Saya ulangi, yang pertama, hidup kita, sikap hidup kita, berusaha untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita.
Rancangan terbaik dari Allah adalah bagaimana kita hidup di dalam kehendak-Nya. Sebab kehendak Tuhan pastilah sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita berusaha terus-menerus senantiasa mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam hidup kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat dan seringkali tanpa kita sadari banyak orang yang terseret mengikuti kehendak dunia ini. Sehingga tidak lagi hidup di dalam kehendak Tuhan, tidak lagi hidup di dalam rancangan Tuhan, tetapi hidup di dalam kehendak dunia, bahkan kehendak diri sendiri. Terseret oleh keinginan-keinginan duniawi. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sebagaimana yang dicatat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat ke-15 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya ulangi, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengerti kehendak Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki di dalam hidup kita. Karena kita menyadari bahwa kehendak Tuhan itulah menjadi rancangannya yang terbaik di dalam hidup kita. Mari kita berusaha untuk mengerti dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Menjadi orang-orang yang hidup arif dan bijaksana. Pikiran kita harus terus-menerus diperbaharui oleh firman dan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita dapat membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan menjadi kehendak Allah. Nah, untuk kita dapat mengerti dan menemukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita ini, hanya dapat kita peroleh ketika kita membangun relasi dengan Tuhan setiap hari. Untuk itu kita terus berdoa, menyembah Dia, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena hanya melalui relasi yang kita bangun semakin akrab dengan Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rancangannya di dalam kehidupan kita. Dan selain kita membangun relasi dengan Tuhan setiap hari, untuk kita dapat mengerti dan menemukan kehendak Allah tersebut, maka pola pikir kita pun harus terus-menerus diperbaharui. Manusia telah jatuh di dalam dosa, pola pikirnya yang sudah salah karena dosa, itu perlu terus-menerus diperbaharui oleh firman dan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan tersebut dengan memberikan diri untuk diperbaharui setiap hari. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mengalami transformasi dalam pikiran kita, pola pikir kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap hidup yang kedua yang perlu kita miliki ketika kita menyadari bahwa kehendak Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita, maka kita perlu menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita menyadari bahwa kehendak Allah itu adalah rancangannya yang begitu baik bagi kita, maka hal inilah yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Penundukan diri kepada kehendaknya. Manusia yang Allah ciptakan sejak semula memiliki kehendak bebas atau free will. Namun manusia ternyata tidak tunduk kepada kehendak Allah. Lebih memilih untuk mengikuti kehendak dirinya sendiri. Sehingga manusia tidak tepat seperti yang Tuhan rancangkan. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Allah begitu baik dan mengasihi manusia yang diciptakan
menurut gambar dan rupanya. Meskipun manusia jatuh di dalam dosa, Yesus datang ke dalam dunia ini. Mati di kayu salib, mengorbankan dirinya. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Supaya setiap orang yang percaya kepada Dia, dipulihkannya, dikembalikannya kepada rancangannya yang semula. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sudah menyadari hal ini, kita mengalami anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sehingga kita dipulihkannya, dikembalikannya kepada rancangannya. Mari kita hidup menundukkan diri kepada apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Sebagaimana Kristus Yesus sendiri yang memilih untuk taat dan tunduk kepada kehendak Bapa. Ketika Dia bergumul di Taman Getsemani, pada malam Ia akan ditangkap untuk disalibkan. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus memutuskan untuk meminum cawan penderitaan itu dan tunduk kepada kehendak Allah. Karena penundukan dirinya kepada kehendak Bapa tersebut menjadikan kita orang-orang yang mengalami anugerah, dipulihkan dan dikembalikan kepada rencananya. Oleh sebab itu, marilah kita juga menjadi orang-orang yang mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Memilih untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan kita berkata, jadilah kehendak-Mu. Kita hidup tidak menuruti kehendak kita sendiri, tetapi berjalan di dalam kehendak-Nya. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, apa yang menjadi rancangan Tuhan itu, pastilah yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Hal yang ketiga yang perlu kita miliki adalah penyerahan diri secara total kepada kehendak Tuhan. Jika kita menyadari bahwa kehendak Allah itu adalah rancangan yang terbaik di dalam hidup kita, maka kita perlu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita itu kepada kehendak Allah. Dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Serahkan kepada kehendak Allah dan percaya kepada kehendak Allah bahwa kehendaknya itu adalah yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Nah, penyerahan diri kepada kehendak Allah merupakan bukti bahwa kita sungguh-sungguh mempercayai Dia. Amin. Saya ulangi, penyerahan diri kepada kehendak Allah merupakan bukti bahwa kita sungguh-sungguh mempercayai Dia. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan dalam hidup anak-anaknya lah pasti yang terbaik. Sebab itu dibutuhkan sikap percaya dan berserah penuh kepadanya. Meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan rancangan kita. Tidak sesuai dengan waktu dan caranya kita. Karena Tuhan adalah pribadi yang tak terbatas. Sehingga kehendaknya, rancangannya seringkali melampaui akal pikiran kita. Manusia yang terbatas ini. Sebagaimana dicatat di dalam Yesaya 55 ayat ke-8 dan 9. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kehendak Tuhan, rancangan Tuhan seringkali tidak seperti yang kita inginkan, tetapi percayalah, ketika kita tunduk kepada kehendak Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada kehendak Tuhan, maka apa yang baik, yang sempurna, itu yang Tuhan kerjakan dan sediakan bagi kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesempatan hari ini, kalau mungkin kau sedang diperhadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan, mari cari dahulu kehendak Tuhan. Tunduklah kepada kehendak-Nya, serahkan hidupmu kepada kehendak Tuhan. Walaupun tidak seperti yang engkau ingin, tetapi percayalah bahwa kehendak Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam hidup saudara.
Kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya merupakan jalan bagi setiap orang yang berdosa untuk dikembalikan kepada rancangannya yang semula, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dipulihkannya dan dikembalikannya potensi ilahi dan kualitas ilahi di dalam diri manusia itu. Oleh sebab itu, hidup dalam kehendaknya merupakan rancangan terbaik bagi saya dan saudara. Dalam kesempatan ini, jika saudara ingin mengalami pemulihan, dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula tersebut, mari buka hati saudara untuk percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Maka engkau akan mengalami perkara-perkara yang ajaib, rancangan Tuhan yang indah di dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebab melalui kematian-Mu dan kebangkitan-Mu itu, bagi setiap orang yang percaya kepadamu, hidup kami dipulihkan. Dikembalikannya kami kepada rancangan-Mu yang indah itu ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Menundukkan diri kepada kehendak-Mu dan menyerahkan hidup kami secara total kepada kehendak-Mu. Karena hanya dengan demikian Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang merupakan rancangan terbaik dalam hidup kami dapat kami alami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu ini dan kami hidup di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, selama masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, bagi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan. Bagi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu bagi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya,
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan, arahkan hati saudara dan angkat tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta oleh persekutuan Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.